Ya shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam sukacita, puji Tuhan. Pagi ini Tuhan telah membangunkan kita dari tempat tidur kita, saudaraku, sehingga kita bisa menikmati betapa indahnya embun pagi dan betapa sejuknya di pagi yang indah ini. Dan itu semua bukan karena kekuatan kita, hebat kita, tetapi itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan kita pernah lalai untuk selalu mengucap syukur. Karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi mengucap syukurlah. Oke saudara saya, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada pagi yang indah ini, saya akan membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Renungan pagi ini yang singkat ini saya ambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tema pagi ini saya angkat kepada kita yaitu pengorbanan yang besar. Ya, sekali lagi tema pagi ini saya angkat yaitu pengorbanan yang sangat besar. Saudaraku, ada kata-kata bijak yang mengatakan kita bisa berkorban tanpa harus mengasihi. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa pengorbanan. Yang percaya katakan amin. Untuk membuktikan bahwa kita mengasihi, kita harus mau berkorban untuk orang yang kita kasihi. Tentu di dalam ayat ini dia menjelaskan kepada kita tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seorang yang memberikan nyawanya untuk kita, untuk sahabat-sahabatnya. Yesus Kristus mempunyai kasih yang luar biasa bagi kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk Anda dan untuk saya. Dan itu bukti kasih yang luar biasa yang telah Tuhan limpahkan kepada kita supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus Kristus untuk sungguh-sungguh juga memberi hati melayani Dia, mengikuti Dia. Karena kita tahu bahwa hanyalah Yesus yang berani memberikan jaminan bagi Anda dan bagi saya, yang mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berkata demikian, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus sendiri mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, coba ubah kata itu saudaraku. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu Anda mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap, ya, kata setiap itu, setiap orang itu ubah supaya saya memperoleh hidup yang kekal. Nah, artinya kita harus mempunyai dan memiliki tujuan hidup. Kita harus berpikir, untuk apa saya hidup di dunia ini. Dan wajar dan harus kita ikut Yesus, karena Yesuslah yang memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Jangan Anda mengatakan, ketika saya mengikuti Yesus saya tidak sakit. Ya, ketika saya mengikut Yesus, kenapa saya mempunyai masalah, tantangan hidup? Apakah Yesus Kristus adalah Tuhan tidak mendengarkan doaku? Saudaraku, Yesus Kristus adalah Tuhan, mengasihi Anda dan mengasihi saya. Dan Yesus atau Tuhan tidak tuli, tidak buta. Dia mendengar setiap jeritan hatimu, setiap pergumulanmu. Hanya kita harus tahu dengan doa kita itu, pergumulan kita itu, apakah sesuai dengan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jalani, yang bisa kita kelola atau tidak. Kalau Anda tidak bisa mengelolanya, kalau Anda tidak bisa menjalaninya, menyelesaikannya, Tuhan tidak berikan solusi. Ya. Di situ Tuhan bertindak kalau kamu bisa melewatinya. Di situ Tuhan tahu, aku memberikan jawaban kepada kamu, doamu itu saya jawab sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan Anda dan saya, pasti dia tidak jawab. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, pengorbanan Yesus di kayu salib itu dia sungguh luar biasa, memberikan contoh dan teladan bagi Anda dan saya. Dia rela disalib, dia rela diludahi, dia rela dicaci maki, diolok-olok. Untuk apa? Untuk Anda dan untuk saya. Oleh sebab itu pengorbanan Yesus di dalam hidupmu jangan abaikan. Berjuang terus. Karena setiap orang yang hidup, yang masih bernafas, saudaraku, walaupun dia dekat kepada Tuhan atau tidak dekat kepada Tuhan, dia pasti mengalami yang disebut dengan penyakit. Dia pasti mengalami yang disebut masalah. Dia pasti mengalami yang disebut dengan kematian. Haleluya. Tetapi janji Tuhan kepada kita, kepada Anda dan saya, kalau kita mengikutinya dengan setia, maka Dia akan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa adanya pengorbanan, kasih kita hanya omong
kosong. Pengorbanan yang saya maksudkan di sini, saudaraku, bukan hanya pengorbanan yang disebut dengan materi, uang. Termasuk pengorbanan kita kepada saudara-saudara kita, memberikan waktu kita. Kalau memang juga ada berkat Tuhan untuk kita, yang telah Tuhan titipkan untuk kita, juga kita mengorbankan karena dia butuh. Mungkin dia butuh dalam pelayanan, dia butuh dalam misi, dia mengalami yang disebut musibah, dan harus kita juga meringankan bebannya supaya sukacitanya tidak pudar. Dia tidak merasa bahwa tidak ada yang menolong dia. Dan oleh sebab itu juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menghimbau kita dimanapun Anda berada, bangunlah relasi, bangunlah kerjasama dengan orang-orang. Jangan Anda tutup diri. Mungkin ketika kamu mengalami musibah, kamu mengalami yang disebut masalah penyakit, ketika Anda sudah membangun relasi, ketika Anda sudah membangun komunikasi kepada banyak semua orang, dengan lewat doamu itu pasti Tuhan gerakkan orang lain untuk menolong Anda. Yang percaya katakan amin. Mungkin teman-teman kita dia tidak bisa menolong Anda secara materi, uang, tetapi dia menolong Anda dengan doa kalau dia jauh. Mungkin seperti di daerah saya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saya contohnya banyak membangun relasi, membangun komunikasi, persahabatan kepada banyak semua orang. Ketika saya mengalami masalah, ketika saya mengalami sesuatu yang disebut kekurangan, minimal kalau saya memberitahukan kepada mereka, mereka membantu dalam doa supaya Tuhan campur tangan untuk meringankan beban yang saya alami, derita yang saya alami. Dan puji Tuhan juga, saya juga berterima kasih secara pribadi selama ini bagi saudara-saudara saya yang di luar Pulau Nias juga yang sering membantu pelayanan misi yang saya buat. Biarlah pengorbanan Anda yang telah Anda berikan, Tuhan membalaskan kepada Anda di dalam usaha Anda, di dalam kesehatan Anda, dan di dalam keluarga Anda melimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, tadi saya mengatakan bahwa tanpa adanya pengorbanan, kasih kita hanya omong kosong. Puncak kasih seseorang adalah ketika ia mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Ini puncaknya. Yesus memberikan contoh puncaknya kasih. Dia rela disalib untuk menyelamatkan saya dan Anda, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dan kita harus ambil contoh dan kita harus lakukan seperti demikian. Mungkin Anda tidak memberikan nyawa Anda untuk menolong saudara-saudara dan sahabat Anda, tetapi bisa mengorbankan dengan doa. Bisa Anda mengorbankan apa yang telah Tuhan percayakan, yang telah Tuhan titipkan untuk Anda. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada, Yesus telah membuktikan
kasihnya dengan mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosamu, untuk menebus dosaku. Oleh sebab itu jangan pernah mengabaikan, jangan pernah lalai atas pengorbanan Yesus di kayu salib untuk Anda, terutama untuk saya. Haleluya. Ya, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, tembus sampai di atas. Ya, artinya firman Tuhan itu khusus yang menyampaikan, terutama baru pendengar. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memohon, meminta dukungan, doakan saya, doakan pelayanan saya, keluarga saya, supaya saya tetap kuat semangat dalam melanjutkan visinya Allah yang telah Tuhan Allah percayakan kepada saya di tempat di mana saya berada. Nah, saudaraku, Yesus dalam meninggalkan jejak pengorbanan yang dapat kita rasakan saat ini. Kasihnya pada kita sudah ditunjukkannya sejak kita masih berdosa. Demikian nas di dalam Yohanes 15 ayat 3 yang saya bagikan kepada kita, yang diungkapkan oleh Paulus di dalam Roma 5 ayat 8 yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat berdosa saja Dia sudah mengasihi kita, saudaraku. Ya, apalagi kalau Anda berusaha meninggalkan dosa. Harus kita berusaha, itu suatu tantangan dalam diri orang yang percaya. Itu salib yang akan harus dia pikul, saudaraku. Saudaraku, dimanapun Anda berada, apa balasan kita kepada Dia yang mengorbankan nyawanya bagi kita? Mungkin juga apa balasan bagi teman-teman kita yang selalu menolong, yang selalu memperhatikan jeritan hati kita, keluhan isi hati kita. Akan kita menganggap sepi pengorbanannya? Kita dapat membalasnya dengan hidup menuruti segala perintahnya Tuhan. Dan saya juga akan mau menyampaikan kepada orang-orang yang menolong Anda. Anda harus mengikuti perintahnya yang baik. Karena Yesus itu baik. Ya, yang tidak baik bagi orang yang selalu menolong kita juga jangan ikuti. Karena hanya Yesus yang baik. Sering sekali saya menyampaikan, manusia bisa mengecewakan Anda, saudara-saudara Anda, anak istri Anda bisa mengecewakan Anda. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda dan saya, saudaraku. Yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, harus kita meneladani kehidupannya Yesus dalam rupa manusia. Karena banyak contoh-contoh
yang telah Dia berikan kepada kita untuk kita teladani. Mengasihi sesama kita. Kalau Yesus mengasihi sesama kita, kita harus mengasihi sesama kita. Kalau Yesus mengasihi keluarga kita, Anda harus mengasihi. Oleh sebab itu, inti dari renungan pagi ini kepada kita, atau klimasnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan membuka mata kita untuk melihat ngerinya hidup tanpa Tuhan. Sekali lagi, pengorbanan Tuhan atau pengorbanan Yesus Kristus dalam rupa manusia membuka mata Anda dan mata saya untuk melihat ngerinya hidup tanpa Yesus, hidup tanpa Tuhan. Selamat pagi. Doa saya untuk kita semua, bagi yang mendengarkan renungan siraman rohani pagi ini, Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberkati hidupmu, memberkati usahamu. Kalau usahamu bangkrut, Tuhan akan bangkitkan kembali usahamu dan yang memberkati keluargamu. Damai sejahtera dari Allah, dari Yesus Kristus akan menyertai kita semua. Amin. Shalom.